Saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Apa kabar Bang Adian? Oh baik, selamat malam. Malam, Bapak dipinjam dulu ya Pak? Ya, silakan. Bang Adian ini sedang kumpul, pasti sudah sibuk sekali, tapi kita pinjam sebentar Bang Adian. Siap. Karena perlu pernyataan fakta. Tim fakta perlu juga pernyataan dari Bang Adian mewakili partai pemerintah PDIP. Kalau yang sedang viral saat ini, kita dengar bagaimana pidato Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya internal, tapi go viral dan mengatakan di situ soal novel Peter W. Singer, Ghost Fleet, Indonesia akan bisa bubar 2030. Sebagai partai pemerintah dan sebagai warga masyarakat, sebagai anggota DPR, ekspresi pertama saya kaget. Oke. Kenapa kaget? Kok dia bisa percaya pada cerita fiksi? Fiksi itu kan dongeng. Dongeng itu kan konsumsi anak kecil sebenarnya. Artinya ketika Prabowo menyampaikan seperti itu, dia merendahkan sendiri kualitasnya. Menyampaikan sebuah cerita fiksi, meyakini sebuah cerita fiksi dilakukan sampai dalam sebuah pidato terbuka di hadapan ribuan kader Gerindra, itu fiksi. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Artinya bahwa dia harusnya menunjukkan sosok sebagai orang yang punya pengetahuan, percaya pada riset, percaya pada kajian, bukan percaya pada fiksi dan dongeng. Bang Adian khawatir tidak ketika kemudian sebuah pidato internal meskipun ya, lalu kemudian diupload ke media sosial sehingga itu viral dan menjadi milik publik, disampaikan sebuah kritik dan akhirnya ada yang pro, ada yang kontra dong, ada yang mendukung, ada yang... Enggak, yang dimaksud kritik di mana dalam pidato itu? Kan mengkritik bahwa kemudian inilah kondisi bahwa di mana bahkan sebuah novel fiksi yang pasti dari researchnya saja bagi kacamata Pak Prabowo dalam mengilhami atau berpersepsi soal novel itu, ini kan sudah dianggap Indonesia tidak menjadi tidak mempunyai taji gitu. Pak Prabowo sudah membaca novel dan menganggap bahwa dalam novel itu Peter W. Singer hanya menguatkan poros Amerika dan Cina, dan kemudian posisi Indonesia bahkan tidak disebutkan di situ, bahkan dibahasakan terbagi-bagi. Indonesia cuma disebut 7 kali dalam novel itu, dan memang kalau kita bisa lihat seluruh percakapan dalam novel itu memang fiksi. Memang fiksi. Saya sudah baca. Artinya bahwa, loh, kok novel begini bisa dipercaya? Nanti sebentar lagi dia bisa percaya sama cerita-cerita fiksi yang lain. Misalnya apa itu yang main-main pedang itu kalau di antariksa itu apa itu? Apa namanya itu? Star Wars gitu. Jangan-jangan itu jadi kutipan juga, kan lucu. Kalau bisa kasih message misalnya ke Pak Prabowo nih, Bang Adian, apa yang ingin disampaikan pasca pidato internalnya Prabowo? Nasihat saya? Ya. Cari penasihat politik yang lebih baik. Cari penasihat Politik yang lebih baik, yang tidak menjerumuskan. Mungkin saya banyak perbedaan pandangan, sikap dan sebagainya dengan Prabowo, tapi dalam kapasitas kita sedang bernegara, kita sedang membangun sebuah bangsa, saya tetap menghormati dia. Kalau menurut saya, kalau dia kategori tokoh bangsa, memang tidak boleh pesimis. Kalau dia tokoh bangsa, harus optimis bahwa bangsa ini memang akan bertahan selama-lamanya. Tidak cuma 10 tahun, 20 tahun, tapi 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Saya bingung kalau kemudian ada tokoh bangsa atau ada orang yang mengklaim dirinya tokoh bangsa, tapi membagikan ketidakpercayaan diri kita sebagai sebuah nation, sebagai sebuah bangsa. Nggak boleh. Tokoh bangsa yang baik itu harus memberikan keyakinan pada rakyatnya bahwa negara ini akan bertahan 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Bang Adian, terima kasih.